Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala ayman alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ini dituliskan oleh Imam besar Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dengan topiknya hingga saat ini kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-14 dan masuklah ke hadis yang ke-15. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, Al-hadisul khamis asyar, hadis yang ke-15 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang sangat agung yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat erat kaitannya tentang tauhidullah, tentang akidah, dan juga berhubungan erat pula antara akhlakul karimah. Akidah itu selalu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dengan budi pekerti yang mulia, dan ini tentu menunjukkan yang namanya akhlak, tata krama, sopan santun, budi pekerti yang mulia itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka, ya sesungguhnya engkau Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma liutamima makarimal akhlak. Ya, hanya saja engkau Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada di zaman jahiliyah dahulu. Dengan keberadaanmu saya sempurnakan akhlak tersebut. Maka dalam hadis ini kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian digandingkan dengan hari akhir, hendaklah dia mengatakan kalimat yang baik. Ketika dia mampu, ketika dia tidak mampu mengucapkannya, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Demikian pula siapa di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka muliakanlah tetangganya. Pun sebaliknya pula, ya pun demikian juga dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Orang-orang yang beriman kepada Allah digandingkan dengan akhirat, beriman kepada akhirat, kata Nabi, berbicaralah dengan yang baik. Artinya jaga lisan kita. Sebelum berbicara kita harus pikirkan dulu, ini ucapan saya ini kira-kira ada nggak manfaat untuk saya? Atau jangan-jangan saya ucapkan kalimat ini malah memudaratkan orang lain, atau bisa jadi membuat hubungan yang awalnya baik jadi tidak baik. Iya.
Demikian pula kita berumah tangga pun demikian ya. Kita ucapkan dengan istri kita, sebelum diucapkannya maka kita pikirkan dulu, renungkan dulu. Saya ucapkan ini ke istri saya, kira-kira dampaknya apa nanti. Demikianlah orang yang beriman. Demikianlah orang yang bertauhid kepada Allah. Dia tidak ceplos, ya, tidak ceplos begitu saja, tidak lepas saja, ada remnya lisannya. Ya, dia tidaklah mengungkapkan sebuah kalimat kecuali kalimat-kalimat yang kalau tidak bermanfaat untuk dirinya, ya sudah, dia memilih untuk diam diri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua disebutkan adalah kita orang-orang yang beriman kepada Allah itu dilihat sejauh mana dia memuliakan, ya, menghormati tetangganya. Demikian pula orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dilihat oleh Allah, orang ini memuliakan tamu atau tidak. Inilah yang akan kita bahas di kesempatan, ya, malam hari ini. Ikhwani fillah rahimahullah. Kata Syekh disebutkan, beliau menyebutkan, jama' Rasul sallallahu alaihi wasallam baina zikril iman billah wal iman bil yaumil akhir fi hadhihi al umur salasah. Syekh Rasul kita menggabungkan antara menyebutkan iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dengan tiga perkara ini. Ya, kita lihat tadi kan, berbicara dengan baik, kalau tidak diam, digandingkan dengan iman pada hari akhir. Kita punya tetangga, kita muliakan, kita hormati, digandingkan dengan iman kepada Allah dan akhir. Demikian pula kita punya tamu datang ke rumah kita, kita layani atau tidak. Nah, kita memuliakan tamu itu selalu digandingkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Li'anal iman billahi huwa al-asasu min kulli syai'. Karena iman itu, ya kawan, itu pondasi yang paling mendasar atas segala sesuatu. Apapun yang dibangun, amal apa yang dibangun di atasnya, maka pondasi dasarnya itu tidak hilang. Apa itu? Ini iman kepada Allah. Yajibu al-imanu bihi, yang seseorang wajib beriman kepadanya. Fa inna ayyi syai' yajibu al-imanu bihi tabi'un lil imani billah. Maka segala sesuatu yang wajib beriman kepadanya harus mengikuti beriman kepada Allah. Segala sesuatu apa saja itu yang dia wajib beriman kepadanya, maka selalu diikuti dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal al-imanu bil yaumil akhir, adapun beriman kepada hari akhir, disebutkan iman pada hari akhir. Apa sih fungsinya, apa sih faedahnya begitu, kata Syekh. Kata beliau, fa fihi tazkir bil ma'ad. Kalau saya sebutkan, kata Rasul, ya, kalau saya sebutkan iman kepada Allah, kemudian saya gandengkan iman kepada hari akhir, itu saya secara tidak langsung menyampaikan kepada kalian itu harus ingat kepada hari akhirat. Bahwasanya kalian itu enggak selamanya di sini. Kalian harus banyak-banyak mengingat akhirat. Dan di sanalah wal jazai 'alal a'mal, dan di sanalah kalian akan mendapatkan balasan dari amalan kita, bukan di dunia. Dunia ini adalah zara' buat kita untuk menanam, manennya nanti. Ya, demikian pula amalan yang kita lakukan. Maka untuk menuai hasil dari amalan yang kita lakukan, sholat kita saat ini, puasa kita ini, itu nggak tahu berapa nilai kadarnya, itu nggak tahu ya, ya, nggak tahu. Nanti kita akan lihat, oh ternyata saya di dunia dulu sholat dapat nilai kadarnya sebesar ini, ternyata karena ini dan itu. Ya, kita di kawan sholat kita macam-macam tuh. Ya, meskipun Nabi SAW mengatakan 25 dan 27 orang yang sholat laki-laki di masjid ini. Ya, apakah semuanya mendapatkan seperti itu? Tentu tidak. Ya, sesuai dengan kadar
kekhusyuan dia, sesuai kadar keimanan dia, sesuai kadar keimanan dia kepada Rasulnya atau agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna khairan fa khairun. Ketika dia amalannya ketika di dunia ini adalah amalan yang baik dia lakukan, maka balasannya di akhirat pun juga sangat baik. Demikian pula wa in syarran fa syarrun. Ketika dia melakukan amalan di dunia ini, amalan yang buruk, amalan yang membuat dia celaka, maka di akhirat pun dia juga celaka. Qauluhu, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Hadhihi kalimat yang diungkapkan Nabi SAW di atas itu adalah kalimat yang jami'atun min jawami'il kalami SAW. Ini termasuk kalimat kalimat jawami'il kalim. Nabi itu kan disifati dengan jawami'ul kalim. Katanya pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam, sangat luas, bisa dibawa ke mana saja arahnya begitu. Nah, konsekuensinya apa ya kawan? Dari perkataan Nabi SAW, muqtadaha wujubu hifzil lisan minal kalami illa bin khair. Itu konsekuensinya, wajib menjaga lisan dari berbicara. Jadi kita berbicara tidaklah diungkapkan, pastikan sebuah ungkapannya itu, pembicaranya itu adalah kebaikan. Qala Nawawi, Al-Imam Nawawi mengatakan fi syarh hadzal hadis, ketika beliau mensyarah hadis ini, dan beliau menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, makna al-hadis, idza arada ay yatakallam falyufakkir. Siapa di antara kita yang mau bicara, mau ngomong, maka sebelum ngomong itu mikir dulu. Ya. Sebelum ngomong mikir dulu. Meskipun orang-orang nanti ngomongnya kok lelek bener ini orang, ya kan, tinggal jawab aja itu kok repot amat. Nah, enggak. Ya, kadang anak juga seperti itu ya, dibilangin orang begitu. Ya. Assalamualaikum, akhi, antum dari mana? Anak enggak spontanitas langsung jawab. Ya, kan gampang aja jawabnya dari pasar. Anak kadang mikir dulu, anak jawab dari pasar, nanti timbul pertanyaan apa lagi ini? Ya, wah, jadi ya mikir dulu kita sebelum bicara. Ya, mikir dulu. Ini konsekuensinya. Ya, jadi konsekuensinya wajib menjaga lisan. Orang-orang yang sudah belajar itu kawan, atau sederhananya orang-orang yang sudah ngaji itu lebih wajib lagi sebenarnya dia menjaga lisan. Jangan lagi ada yang kita dengar misalnya si fulan itu tidurnya di masjid terus ya. Gitu ya. Padahal dia bukan anggota yayasan, bukan kerja juga di yayasan, numpang tidur terus di masjid, menikmati fasilitas masjid. Subhanallah. Yang benar aja, masa orang yang sudah mengaji katanya ikhwan kabir atau ikhwan kibar ada lisan terucap seperti ini? Tidaklah ya ikhwan. Coba kalau didengar orang yang bersangkutan, sakit gak hatinya? Jelas. Yang dulu hubungannya baik, terdengar seperti itu, baik gak hubungannya? Enggak, pasti ada renggang. Ya, pasti ada renggang. Dan orang-orang pun yang mendengar ucapan seperti itu pasti ada kerenggangan. Ya, pasti ada enggak baik hubungannya. Nah, masjid siapapun berhak untuk menikmatinya selama dia seorang muslim. Bahkan orang-orang yang ditarik hatinya untuk bisa masuk Islam pun berhak untuk masuk masjid, diislamkan di masjid, nanti misalnya ya, disyahadatkan di masjid dan seterusnya. Masjid itu adalah rumah Allah, milik Allah Rabbul Alamin. Tidak dikhususkan miliknya yayasan, miliknya ketua yayasan, miliknya kepala sekolah, meskipun dia tidak pernah membantu di sini.
Misalnya, meskipun dia tidak pernah gotong royong di sini, enak betul tuh orang gotong royong aja enggak, tiba-tiba dia numpang di sini berhari-hari, berbulan-bulan. Ini gak layak seperti ini. Nah, dan ini banyak contoh-contoh kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, yang diucapkan oleh seseorang. Itu merusak hubungan, ya, merusak persaudaraan. Makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, ya, kalau kita mau bicara, fakir dulu, renungi dulu. Ini nasihat juga bagi anak, ya, bagi kita semuanya. Kemudian lebih lanjut Syekh mengatakan, fa inna zahara annahu la darra alaihi takallam. Silakan takallam, silakan bicara. Tapi lihat, yang diucapkan tadi itu bisa tidak bahaya atau tidak sama dia. Ya. Kalau berbahaya, maka tahan dulu. Wa in zahara anna fihi darar wa syakka fihi amsik. Ya kan? Kalau dia berbicara justru membahayakan dia, ya, atau dia mengucapkannya ragu-ragu, saya ucapkan atau enggak nih, saya ucapkan atau enggak nih, nanti seterusnya, maka lebih baik amsik, ditahan, tidak usah diucapkan. Jadi pilihannya dua itu saja. Saya mau bicara, timbangannya dua. Timbangannya ada dua. Ini kalimat saya ini saya lontarkan kira-kira baik atau enggak, membahayakan saya atau tidak, atau membahayakan orang lain atau tidak. Kalau baik, silakan takallam, ya. Wa illa fala amsik. Kalau tidak bisa, ini justru membahayakan dia, justru mencelakai orang, membahayakan orang, ya sudah, tahan dulu lisannya, ya, tahan dulu lisannya. Wa qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad bin Abi Zaid, Imam Malikiyah, seorang ulama dari mazhab Malikiyah. Ini beliau Imam Jalil, imam yang mulia, Abu Muhammad bin Abi Zaid, yang berada di Maghrib, Maroko, fi zamanihi, seorang ulama pada zamannya. Beliau mengatakan, jami'u adabil khair, semua adab-adab kebaikan itu tatafarra'u min arba'ati hadis, terkumpul padanya ada 4 hadis. Ya, ada 4 hadis. Semua cabang, ya, semua cabang dari adab-adab kebaikan itu terdapat dalam 4 hadis. Hadis yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Hadis yang kita baca tadi. Dan juga hadis sebelumnya, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya, indahnya, ya, akhlak seseorang itu dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan dia. Kalau bukan urusan dia, tidak ikut nimbrung atau tidak diikut sertakan oleh orang lain, maka jangan sok-sokan ikut nimbrung. Kalau bukan urusan dia, enggak bermanfaat untuk dirinya, maka tidak usah ikutan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lilladzi akhtasara lahu bil wasiyah. Dan Nabi SAW juga pernah memberikan wasiat kepada seseorang laki-laki, yang Syekh di sini meringkaskan hadisnya. Apa wasiatnya Rasulullah SAW kepada seseorang? La taghdab, janganlah marah. La taghdab, janganlah marah. Wa qauluhu, hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak dianggap, tidak dikatakan seseorang itu beriman, ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Pembahasan hadis ini juga sudah berlalu penjelasannya. Ini 4 hadis yang terdapat ke 4 hadis ini cabang-cabang atau adab-adab kebaikan. Wa naqal al-Imam Nawawi an ba'dihim, dan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dari sebagian mereka, annahu qala, bahwasanya mereka mengatakan, bahwasanya dari Imam Nawawi mengatakan, lau kuntum
tashtaruna kal ghida. Nah, ini maksudnya adalah kirtas di sini. Saya baca di kamus itu al-kaghid itu maknanya kirtas. Lil hafadhah. Hafadhah itu artinya penjaga. Ya, maknanya penjaga di sini penjaga kertas. Ya, maknanya ini malaikat tukang catat. Ya, malaikat tukang catat. Saya ulangi perkataan Imam Nawawi tadi yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Seandainya jika kalian lau kuntum tashtarun, seandainya jika kalian membeli atau mau membeli lembaran-lembaran catatan yang ada pada malaikat pencatatan amal. Nah, begitu terjemahannya. Ya. Malaikat Allah ada tugas tukang mencatat amal kita kan? Ada lembarannya itu. Mardi dari tahun sekian sejak dia balik, catatan lembaran amalnya gini-gini, amal baiknya, amal buruknya. Seandainya si Mardi mau membeli catatan amalnya ini, mau membelinya, nah, lasakathum an katsir min kalam, niscaya dia akan jahit itu mulutnya. Tidak mau si Mardi ini ngomong gitu. Saking banyaknya ya kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, kecacatan amal yang dia lakukan. Ya, lasakathum an katsir minal kalam. Ya, uskut dia, diam dia dari banyak bicara, artinya tidak ngomong. Dijahit mulutnya serapat-rapatnya. Itu ungkapan dari nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Baik, kemudian al-khairu dalam hadis tersebut ya. Al-khairu man kana yu'minu billahi wal akhir falyakun khairan aw liyasmut. Khairan di sini kata Syekh ya adalah ismun yuqabiluhu syarr. Ismun yuqabiluhu syarr. Isim ya, sebuah isim. Tahu kita isim itu dari mana? Karena ada alif lam. Nah, saya sampaikan sini ya karena saya menyebutkannya ini ranah ilmiah, maka nggak boleh kita lompat-lompati. Yuqabilu syarr. Jadi khair itu lawannya apa? Syarr, keburukan. Ya. Wa yati aidan khair, dan juga terkadang khair itu memiliki makna lain. Ya, memiliki makna lain. Af'ala tafdil khuzifat minhul hamzah, yang dibuang darinya huruf hamzah. Yakni memiliki makna isim tafdil. Tafdil itu menunjukkan sangat. Ya. Memiliki makna sangat. Nah, waqad jaa jam'ul bainahuma fi qouli ta'ala. Dan kedua makna al-khair ini itu terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 70. Baik, saya ulangi lagi. Al-khair itu ada dua makna. Makna yang pertama lawan dari keburukan. Makna yang kedua itu menunjukkan isim tafdil yang artinya menunjukkan sangat atau lebih baik. Ya, lebih baik. Kedua makna ini itu kata Syekh terdapat dalam firman Allah. Beliau sebutkan satu saja contoh di sini. Ini Quran surah Al-Anfal ayat 70. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum." Wahai para nabi. Nabi di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Katakanlah kepada orang-orang yang ada di tangan kalian. Tangan kalian ini maksudnya dalam wilayah kekuasaan kalian. Ya. Orang-orang yang berada di wilayah kekuasaan kalian, yang orang itu termasuk minal asra, orang yang sedang ditawan. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui
fi qulubikum, pada hati-hati kalian sebuah kebaikan, ya, Allah akan berikan lebih baik, ya, lebih baik. Khairan situ, yu'tikum khairan, Allah akan berikan, ya, lebih baik. Khairan di sini maksudnya adalah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya, atau membenarkan Nabi Muhammad SAW. Lebih baik dari apa? Mimma ukhidha minkum, dari apa yang diambil dari kalian. Ikhwan, ini ayat ini ada sebab nuzulnya ada. Sebab nuzulnya adalah ayat ini bercerita tentang pamannya Nabi SAW, Abbas. Ya, paman Nabi SAW Abbas, ayahnya Ibnu Abbas. Ayat ini turun ketika perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Ya, diturunkan kepada pamannya Abbas yang waktu itu pamannya Abbas ini belum Islam. Ya, dan ikut berperang bersama Nabi. Akhirnya kaum muslimin waktu itu menang, dan Abbas pamannya Nabi SAW itu ditawan. Ya. Dan sahabat, ya, dan paman Nabi SAW Abbas ini itu ditebus dengan sangat mahal. Kenapa mahal? Karena orang terpandang, saudagar, bisa juga dikatakan konglomerat. Maka dalam riwayat beliau ditebus dengan kabilah beliau. Ada yang mengatakan 20 uqiyah emas, ada yang mengatakan 40 uqiyah emas. Jadi sangat mahal. Iya. Dan sahabat Ibnu Abbas tidak ridho, tidak ingin. Ya, Nabi SAW mengatakan ini bukan perintah saya. Allah yang mengatakan demikian, engkau harus ditebus dengan harga mahal. Dan itu bukan untuk saya, kata Nabi SAW. Akhirnya ya kawan, ya, setelah beliau Islam, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada dia, kepada sahabat atau pamannya Abbas ini, diganti oleh Allah jauh lebih baik. Apa gantinya? Diganti oleh Allah dengan 20 orang budak atau 40 orang budak, dan masing-masing dari budak tersebut membawa harta yang banyak. Jadi ratusan kali lipat diganti oleh Allah. Sebelum Islam tebusannya berapa? Diambil oleh Allah. Kan yang ngambil tebusan tadi kan Allah. 20 uqiyah emas atau 40 uqiyah, ya kan? Itu sebelum Islam. Setelah Islam diganti jauh lebih baik nggak sama Allah? Diganti 20, 40 seorang budak, ya, dan masing-masing budak membawa harta yang banyak sekali, yang sangat melimpah. Inilah yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah SWT. Hai Nabi Muhammad, katakan kepada pamanmu Abbas, gitu kan, yang dia sedang ditawan sekarang, ya, jika Allah mengetahui dalam hati sahabat paman ini ada sebuah kebaikan, nanti Allah berikan sebuah kebaikan jauh lebih baik sebelumnya, kata Allah, dari apa yang saya ambil hari ini, ya kan? Diambil saat perang Badar Allah hanya 24 atau 40 saja. Kemudian Allah ganti jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baiknya apa? Itu dari sisi materi, ya, 20 atau 40, masing-masing membawa harta. Ternyata yang kata ulama yang jauh lebih baik dari itu, dari sisi materi diganti jauh lebih baik. Yang lebih baik dari itu apa? Ibnu Abbas, Al-Abbas beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya. Maka beliau datang datang beliau kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mengimani, meyakini engkau benar-benar Rasulnya Allah. Nah, bisa dipahami, ya, makna kalimat khair tadi. Nah, termaksud dalam ayat Al-Anfal ayat 7
70. Baik. Qauluhu, kemudian poin yang kedua. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ya jarahu. Haqqul jari ini minal huquqil muakkidah atau muakkadah ala jarihi. Haknya tetangga ini termasuk hak-hak yang sangat ditekankan atas tetangganya. Waqad ja'at hadis katsiratun fi targhib fil ikramil jar. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis yang berbicara motivasi untuk memuliakan tetangga itu sangat banyak. Sangatlah banyak. Demikian pula tarhib min idza'ihi wa ilhaqi darari bih. Demikian juga mengganggunya, menyakitinya, ya, membuat dia terancam. Itu hadis-hadisnya juga pun banyak. Memperlakukan tetangga baik dengan baik, itu hadisnya banyak. Membuat dia, menyakiti dia, mengganggu dia, mengancam dia pun juga banyak hadisnya. Di antaranya hadis dari Aisyah yang beliau bawakan di sini, madzala Jibrilu yusini bil jar. Jadi mereka Jibril alaihissalatu wassalam, beliau senantiasa memberikan wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu, sampai-sampai aku mengira, annahu sayuwarrisuhu, sampai-sampai saya mengira bahwasanya tetangga itu memiliki hak untuk ahli waris, untuk diwarisi, mendapatkan harta warisan. Nah, rawahu Bukhari dan Muslim. Wal hadis, dan hadis yang berikutnya, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi bersumpah, ya, menunjukkan sesuatu yang disumpah itu sangat besar perkaranya. Ya, kalau man ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ini orang-orang yang tetangganya tidak aman dengan gangguannya. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Baik. Maka ikhwan, kita yang bertetangga saat ini, kita membuat tetangga kita merasa nggak betah di rumahnya sendiri karena ulah kita. Dia merasa terusik, ya. Misalnya kita bikin rumah, air comberannya sampai ke rumah tetangga, atau atapnya masuk ke rumah tetangga, atau kita jemur baju masuk wilayah tetangga kita. Nah, terusik dia, terganggu dia. Cukuplah kita dikatakan oleh Nabi SAW nggak dianggap beriman, maksudnya iman yang sempurna. Nah, hati-hati ikhwan ya. Nah, sebelum saya lanjutkan keterangan Syekh, ya, wal ihsanu ilal jar ini khuluqun karimun. Kita berbuat baik tetangga itu ikhwan, itu merupakan akhlak yang sangat mulia. Ya, dan mengganggu dia, tetangga itu, ya, sehingga hati dia ini merasa tidak selamat dengan keberadaan kita, membuat jiwa dia ini terganggu, kemudian menjadi dadanya ini wayansarihu sadruhu, dadanya ini sempit, nggak lapang begitu dengan kehadiran kita. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Berbuat baik kepadanya merupakan akhlak yang mulia, tapi membuat tetangga kita hatinya sedih dengan keberadaan kita, kemudian dadanya sempit, nggak tenang dengan keberadaan kita di sampingnya, ya, jiwanya tidak tenang, gelisah, tentu bukanlah akhlak yang mulia. Maka hak yang pertama, jadi tetangga ini bagi seorang muslim, hak tetangga ini labudda ayya'inaha wa ya'lamaha kullu muslimin.
Jadi wajib bagi seorang muslim memperhatikan haknya tetangga atau mengetahui hak tetangga. Apa saja haknya? Yang pertama, hak mereka adalah al-ihsanu ilal jar bil qawli wal fi'il. Itu hak pertama. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Mereka berhak mendapatkan ucapan yang baik dari kita. Itu yang pertama dulu. Itu haknya. Nah, dari hak yang pertama ini, para ulama membagi. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan kepada mereka. Ya, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan kepada mereka dari qaul atau fi'il kita. Yang pertama kata Syekh adalah fal muslim al-haqqu huwa alladhi yuhsinu ila jarihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim ya yang mereka menunaikan hak tetangganya, yaitu dengan cara dia berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya, itu muslim sejati. Mereka memperlakukan baik-baik tetangganya. Baik. Ada yang bertanya mungkin, yang disebut tetangga itu siapa begitu ya? Yang disebut tetangga itu siapa? Ada yang mengatakan, seorang ulama mengatakan, yang disebut tetangga itu adalah man shalla ma'akal subha fil masjid fahuwa jarun laka. Itu tetangga itu. Orang yang sholat bersamamu di masjid sholat subuh, itulah tetanggamu, meskipun rumahnya jauh. Itu poin yang pertama ya. Pendapat para ulama, yang disebut tetangga itu adalah orang yang sholat subuh berjamaah bersama kita. Nah, kemudian Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga mengatakan, beliau menukilkan dari An Aliyin, dari Ali anhu qala man sami'an nida fahuwa jarun. Itu tetangga namanya. Orang-orang yang mendengar suara azan dari masjid, siapa saja yang mendengar suara azan dari masjid, itulah tetanggamu. Itu pendapat yang kedua. Kemudian Imam Al-Auza'i mengatakan, inna haddal jar arba'una daran min kulli nahiyah. Batasan tetangga itu 40 dar, 40 rumah dari segala sisi. Mungkin wallahu alam bisawab, yang saya pahami dari segala sisi, ke selatan 40 rumah, ke utara, kemana-mana selatan. Intinya gitulah ya, selatan 40, utara 40, timur 40, ke barat juga 40, dari segala sisi. Itu yang berpendapat siapa? Al-Imam Auza'i. 40 rumah ke sana itu tetangga kita, 40 rumah ke sana tetangga kita, dan seterusnya. Nah, wa nuqila hadzal kalam, dan Imam Al-Auza'i itu berdalilkan dengan ya Ummul Mukminin Aisyah, yang berpendapat 40 rumah itu adalah Ummul Mukminin Aisyah, ya, Ummul Mukminin Aisyah. Wa kadza Hasan, demikian pula Imam Al-Hasan atau cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga para ulama lebih meluaskannya, tidak mempersempit makna tetangga.
wa qad tawassa' ba'dul fil haddil jiwar. Jadi makna tetangga itu lebih luas lagi maknanya, bukan hanya sebatas yang kita sebutkan di atas tadi. Iya. Faja'ala kulla man sakana rujulan fil mahalli aw fil madinah fawajar. Itu juga tetangga. Sederhananya gini, ini tertab. Maka warga-warga yang termasuk kakaknya tertab itu tetangga. Nah, itu termasuk tetangga. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya saya memegang pendapat ini. Bisa dilihat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 60. Ya. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Nah, ini ketika Nabi SAW disakiti oleh orang-orang munafikun. Iya, Nabi SAW disakiti oleh orang-orang munafikun di Madinah. Maka Nabi SAW dalam ayat ini dijelaskan, ya, maka orang-orang yang berada di Madinah waktu itu ketika mereka sudah keluar darinya pun juga dianggap sebagai tetangga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wal jar zil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 36. Dalam ayat tersebut disebutkan ada beberapa jar, ya, tetangga yang memiliki kerabat. Ini dia itu kerabat kita. Wajar al-junub, ya, jar yang sifatnya jauh. Wasahib, dan juga yang sahib, maksudnya kawan. Bil jambi. Maka dalam ayat ini, berdasarkan ayat ini, yang namanya tetangga itu ada 3. Yang nama tetangga itu ada 3. Mari kita baca lagi perkataan Syekh di sini. Jadi sebelum lanjut ke perkataan Syekh ini berdalilkan dengan apa yang barusan kita baca. Nah, wa ikramuhu yakunu bi ayyasila ilahi birruhu wa antasulu lahu salamatu min syarrihi wal jiranu salasatun. Nah, ini kata Syekh. Dan jadi tetangga itu ada 3 jenis. Ya, ada 3, dan kita harus memuliakannya, Syekh, kata Syekh. Memuliakannya dengan cara berbuat baik kepadanya, dan jangan sampai kita mengganggunya dari keburukan. Ya. Yang pertama, ya, kita selesaikan sendiri. Belum masuk juga saya. Terlalu cepat kan? Ya, 2 menit lagi. Jarun muslimun dzul qurba. Tetangga muslim tapi dia memiliki ada hubungan kerabat dengan kita. Lahu salasatu huquq. Dia ini memiliki 3 hak. Iya. Rumah kita, sampingnya siapa? Paman kita. Paman kita muslim. Paman kita ini kerabat atau tidak? Iya, kerabat kita. Nah, beliau ini ada 3 hak. Hak apa? Yang pertama hakul jiwar, hak tetangga. Yang berikutnya wa hakul qarabah, haknya kerabat. Yang ketiga ada wa hakul Islam, haknya orang muslim. Nah, apa tuh hak tetangga, apa tuh haknya qarabah? Oh, ini panjang lagi pembahasannya. Ya. Jadi Anda cukupkan sedemikian saja.
tetangga kita seorang muslim plus kerabat kita ada 3 hak. Yang kedua, jarun muslimun laisa bizil qurba. Ya, dia tetangga kita seorang muslim tapi nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan darah. Ya, nggak ada hubungan darah. Lahu haqqul Islam bil jiwar, maka dia mendapatkan 2 hak. Haknya apa? Hak sebagai seorang muslim, kemudian hak sebagai tetangga. Salah satu contoh sederhananya kalau sakitnya dijenguk, ya kan? Sakit dijenguk, ditanya, salah satu juga tanya, udah makan atau belum? Ketika bawa durian, jangan baunya baik. Nah, njuk sijat jadilah, itu kan? 2 jat, 3 jat jadi. Jangan kita makan durian, makan degian, sijat, 2 jat, tetangga bilang, lemak nian jemur kita ni dak nian baunya baik sampai dengan kita ni. Lak mana pula cik ni dak tetangga nian kita ni. Jangan pula. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW itu kalau masak kambing, rendang kalau orang Padang ni jangan bau rendangnya baik sampai rumah, ya kan? Nak tahu dikit banyak jadilah. Ya, nak tahu dikit banyak jadilah. Nah, taib. Kemudian yang ketiga adalah wajarul laisa bi muslimin wala bizil qurba. Dia tetangga kita, tapi dia bukan muslim. Dan juga dia ini bukan bukan hubungan darah dengan kita, bukan kerabat dengan kita. Ya, lahu haqqun. Dia ini satu hak, ada satu hak untuk dia. Apa haknya? Ini jiwaril faqat. Jiwari faqat, hanya hak tetangga. Jangan tetangga kita wong Yahudi, wong Nasara ketika dia sakit, hendaknya nak jenguk. Lantaklah situ, matilah situ. Syukurnya cepatnya dia mati. Jangan. Ya kan? Justru dengan saking baik kita berharap dia masuk Islam. Oi, wong ni dia muslim tetangga kita. Oi, elok nian wong itu. Kita sakit genjuk ayam sebanyak ida aja kan. Genjuknya apa? Beras 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, banyak tergalau aja itu kan. Nah. Taib. Wa aulal jiran bil ihsan, tetangga yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik adalah mayyakunu aqrabahum baban. Pintunya yang paling dekat dengan rumah kita. Ini pintu kita, depan tu pintu dia pula. Bergaduh pintu kita. Itulah yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Kenapa? Li mujahadatihi ma yadkhulu fi baitin jarihi. Karena dia ni jingok kita terus kan. Kita masuk ke rumah dia jingokinya. Mata apa kan reseknya pasar tu jangan-jangan dia batak semangko. Semangko baik dia jingoknya. Ndak nunjuk kita. Jangan. Setiap kita di pasar, dia jingoknya kita bawa oleh-oleh gitu kan. Ngiler baik dia jingok kita. Nah, jangan kita kalau di pasar jingok di depan pintu kita, "Lau dem kamu makan." Kan tanyakan kudai gitu kan. Unjuk sesait pisang jadilah gitu kan. Maka fayatla'u ila ihsanihi ilaihi. Nah, maka berbuat baiklah kita kepada mereka. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.